perpaduan antara apa yang kita baca, mata kita ini langsung dia hubungkan dengan otak kita. Jadi misalnya Anda membaca recognition, oh perpaduan. Atau nggak usah dengan kata-kata, ada simbol-simbol misalnya buah apel. Pada waktu Anda lihat buah apel, oh ini buah apel, bukan buah nanas. Ya kan? Nah, itu simbol yang bisa tercover di pikiran kita. Kemudian intra-integration artinya terintegrasi sebuah kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf. Jadi tadi Tiara baca ya, Tony Busan mengatakan bahwa membaca efektif apabila menguasai langkah 1 sampai langkah 7. Itu intra. Artinya materi yang sementara kita baca itu dia terjalin dari satu kalimat ke kalimat yang lain, dari satu paragraf kepada paragraf yang lain. Ini dari satu poin sampai poin yang ketujuh. Itu terintegrasi, ya kan, menyatu apa yang kita baca. Kalau ekstra itu di luar dari apa yang kita baca. Nah, di halaman ini baru pendapat dari Tony Busan. Nah, ekstra itu yang ada di benak otak kita. Oh, kalau pengenalan, langsung kita bisa tercover. Oh, mengenal. Berarti kita mengenal simbol-simbol. Jadi sesuatu yang ada di luar sumber bacaan digabungkan dengan yang kita baca sehingga dia menyimpulkan pengertian. Ya, jadi sekali lagi kalau intra itu sesuatu yang kita baca, sumber bacaan yang sementara kita baca. Tadi Tiara baca poin 1 sampai poin 7 itu terintegrasi. Ya kan? Nah, dia menyatu dari poin 1 sampai poin 7. Kalau ekstra, materi yang tadi Tiara baca, yang kita semua lagi dengar, nah itu dia dikombin dengan informasi di luar informasi bacaan. Misalnya Anda dengar tentang, Anda lagi baca tentang news bahasa Inggris, ya. Tiba-tiba Anda tercover dengan pikiran di luar yang Anda baca itu. Nah, setelah dia menyatu menjadi pengertian, timbullah retention untuk Anda simpan di otak. Kalau Anda masih ingat waktu topik mendengar efektif, retention itu sama dengan memori. Ya, menyimpan di bank, mengingat, remembering. Ya, itu langkah yang terakhir kalau Anda masih ingat. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Nah, lalu setelah kita simpan, nanti dia akan dipanggil, informasi itu akan dipanggil apabila kita perlu. Jadi seperti saya kasih contoh, nanti kalau di latihan, ada soal latihan, saya kasih soal, lalu Anda panggil di bank penyimpanan yang sudah Anda simpan lewat retention. Lalu yang ketujuh, Anda komunikasikan. Komunikasi yang pertama adalah komunikasi kepada pembaca dulu. Nah, setelah itu baru pembaca komunikasikan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Jadi Tony Busan mengatakan kalau baru langkah 1, langkah 2, langkah 3 itu belum membaca efektif. Nah, membaca efektif apabila seorang pembaca mampu melakukan sampai dengan langkah yang ke-7. Itu menurut Tony Busan. Nanti juga ada referensi yang lain. Ya, satu aja cukup lah. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Apa itu membaca efektif? Menurut Tony Busan ada 7 langkah. Sehingga seseorang itu bisa dikatakan mahir membaca dengan efektif. Oke, kita tinggalkan 7 langkah dari Tony Busan yang menjelaskan tentang membaca efektif. Nah, slide yang berikutnya Sakila baca.
Oke, jadi kesimpulannya dari tadi pendapat Tony Busan bahwa bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan kembali. Jadi membaca langsung retention, mengerti retention, lalu dia mampu memanggil kembali dan mengkomunikasikan. Itu tidak efektif dalam konteks membaca efektif. Dia hanya bisa baca. Jadi orang yang bisa baca yang umumnya hanya pada tahap yang sampai pada tahap yang ketiga, yaitu yang pertama recognition, assimilation, dan intra-integration. Kalau sampai tahap ekstra, sampai pada tahap retention, sampai kepada tahap recall dan komunikasi, itu dia lemah. Nah, nanti kan ada prakteknya. Makanya Anda paham betul materi ini, karena nanti minggu depan saya mau tes satu-satu sebagai nilai kemampuan membaca efektif. Bisa baca, tapi nanti apakah Anda bisa baca efektif? Nah, jadi Anda perhatikan baik-baik materi ini. Kemudian yang kedua kesimpulannya bahwa ya kita hanya sampai kepada tahap yang ketiga. Karena selama ini yang kita pelajari tentang membaca adalah metode alfabet atau ponik atau look and say. Apa yang kita lihat langsung kita baca. Tetapi belum pernah connect retention sampai ke kita ngerti. Itu perlu berulang-ulang seperti Anda mau membaca sesuatu tuh Anda ulang-ulang seperti Anda mau menghafal. Ya kan? Jadi bagaimana bisa retention, bagaimana bisa recall, bagaimana bisa communication, latihan-latihannya. Oke, nah, itu yang membuat orang lemah di dalam kecepatan membaca efektif. Oke, sekarang kita lihat slide yang berikutnya. Kartika baca. Proses membaca suatu aktivitas mata dan otak yang menghasilkan suatu pengertian pada saat membaca dan akan menolong pembaca untuk mengerti bagaimana kebiasaan buruk pada saat membaca. Faktor-faktor yang terlibat antara lain, yang pertama ada fixation, suatu selaan atau gerakan mata tentang sepotong kalimat yang tertulis dalam satu baris. Yang kedua ada return swipe, kegiatan yang lancar dari mata pada saat membaca menyelesaikan satu baris dan kembali lagi ke baris selanjutnya. Lalu ada regression, yaitu gerakan balik dari mata diakhiri pada saat satu fixation untuk satu kata tertentu atau kalimat. Dan terakhir ada span of perception, yaitu sejumlah simbol-simbol yang tercetak yang pembaca dapatkan dalam satu fixation. Ya, jadi di proses membaca itu ada kegiatan-kegiatan yang terjadi. Saya kasih contoh 4 aja ya, tapi kegiatannya tuh banyak sekali. Nah, saya kasih contoh, yang pertama itu fixation atau fiksasi. Apa itu fiksasi? Fiksasi adalah sela atau jeda. Kapan pembaca melakukan sela atau jeda? Yaitu pada saat ada tanda baca. Kalau koma, selahnya itu, jedahnya itu sebentar. Tapi kalau titik, berhenti. Tanda seru, tanda tanya, beda. Ya, jadi Anda ngerti fiksasi atau fixation adalah sela atau jeda. Ya, disesuaikan dengan tanda baca. Nah, saya kasih contoh aja yang tadi Kartika baru baca. Nah, kalau Anda lihat dari kalimat suatu aktivitas sampai dengan saat membaca, perhatikan dulu. Itu ada berapa fiksasi? Dari kata suatu sampai dengan kata membaca. Ada berapa fiksasi? Suatu. Ya, lihat fiksasi. Satu itu di mana? Ada dua, Mem. Ada dua. Betul. Yaitu koma setelah membaca dan titik. Ya, itu yang benar. Jadi Anda harus baca, berhenti sebentar kalau pada kata membaca. Lalu berhenti total pada saat juga kata membaca yang kedua. Nah, sekarang coba Gary baca dengan dua fiksasi. Fiksasi ya, Mem? Ya. Yang kedua ada return swipe.
Yaitu kegiatan yang no, contoh. Nah, kita mau contoh. kasih fiksasi dulu, ya kan? Ini kasih Benar. contoh supaya Anda ngerti kan tadi kan dibilang dalam kalimat ini kan ada 2 fiksasi, ada koma dan ada titik. Nah, sekarang Gary coba contoh membaca dengan 2 fiksasi aja. Bentar. Koma dan titik, ya. Contohnya dalam bentuk kalimat atau gimana, Mem? Dibaca. Oh. Silakan, kita mau dengar. Teknik membaca fixation adalah suatu selahan atau gerakan mata tentang sepotong kalimat yang tertulis dalam suatu baris. Bukan, Anda nggak ngerti maksud saya. Dah, yang lain. Saya boleh nggak, Mem? Ya, silakan Indah. Iya, jadi proses membaca. Suatu aktivitas mata dan otak yang menghasilkan suatu pengertian pada saat membaca. Dan akan menolong pembaca untuk mengerti bagaimana kebiasaan buruk pada saat membaca. Oke, tetapi Indah, perhatikan, tadi Indah ada buat fiksasi dan, nggak boleh. Iya. Ya, hanya kan 2 fiksasi supaya Anda semua ngerti. Ini kan kecepatan, jadi kita nggak boleh lambat di dalam membaca. Jadi tadi sudah dikatakan hanya ada 2 fiksasi ya, ada tanda baca koma, ya kan, dan titik. Nah, pada waktu koma, Indah berhenti sebentar. Dan pada waktu titik, Indah stop. Nah, silakan. Lain dari itu nggak boleh, harus lancar, harus cepat. Silakan. Diulang, Mem? Iya, mulai dari suatu aktivitas. Oke. Suatu aktivitas mata dan otak yang menghasilkan suatu pengertian pada saat membaca dan akan menolong pembaca untuk mengerti bagaimana kebiasaan buruk pada saat membaca. Itu cara baca yang tepat. Oh. Supaya Anda bisa ngerti apa itu fiksasi. Fiksasi itu selah dan jeda. Kapan kita melakukan fiksasi? Pada saat ada tanda baca. Kalau tidak ada tanda baca, nggak boleh. Makanya disebut dengan kecepatan membaca. Nah, kalau kita baca gini, suatu aktivitas mata, itu nggak boleh. Nanti kebiasaan buruk namanya too many fixation. Terlalu banyak fiksasi akan memperlambat. Ini kan baru kalimat yang pendek. Bagaimana kalau Anda mau baca satu buku dengan fiksasi yang lemah? Nah, itu contoh. Jadi Anda sudah bisa mengerti fiksasi ya. Nah, jadi tadi Indah sudah baca. Siapa lagi mau coba? Aura. Ya, coba lagi dari kalimat suatu. Tadi Indah sudah tepat. Nah, sekarang Aura mau latihan. Sebentar, Mem. Suatu aktivitas mata dan otak yang menghasilkan suatu pengertian pada saat membaca dan akan menolong pembaca untuk mengerti bagaimana kebiasaan buruk pada saat membaca. Ya, walaupun ada sedikit mengerti, ada sedikit aja. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda mengerti. Tetapi perhatikan baik-baik. Kalau tidak ada tanda baca, boleh kita melakukan fiksasi untuk kita menarik nafas. Jadi kalau kalimat itu terlalu panjang dan tidak ada tanda baca, kita boleh sela. Anda bisa mengerti maksud saya? Ya, jadi dalam kalimat yang tadi Indah dan Aura baca, dengan 2 fiksasi kita bisa tambah 1 fiksasi. Ya kan? Jadi kalau kalimat itu panjang, boleh kita nambah 1 fiksasi karena untuk menarik nafas. Karena dengan menarik nafas akan membuat pengertian. Ya kan? Kalau tidak kita akan bacanya monoton. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mau menambah 1 fiksasi walaupun nggak ada tanda baca? Boleh di kalimat yang sebelum koma atau boleh di kalimat yang sebelum titik. Dan biasanya tanda baca itu bisa kita lakukan pada kata-kata sambung dan atau karena, itu contoh. Ya kan? Nah, kalau kata-kata yang punya pengertian jangan. Nah, silakan siapa yang mau ambil contoh. Ini latihan aja ya. Nah, supaya Anda ngerti kan?
bahwa membaca itu tidak sekedar kita bisa baca. Tapi bagaimana Anda ngerti tentang fiksasi atau sela itu. Ada yang mau kasih contoh? Silahkan. Saya mau coba, Mem. Oke, silahkan. Anda mau menempatkannya di mana? Sebelum koma atau setelah koma? Setelah koma, Oke, silahkan. Ya, suatu aktivitas mata dan otak yang menghasilkan suatu pengertian pada saat membaca dan akan menolong pembaca untuk mengerti bagaimana kebiasaan buruk pada saat membaca. jadi ikhlas ya. Kasih sela itu di kata mana? Yang Anda mau Sebelum kata untuk. sebelum kata untuk, benar. Coba Anda ulangi lagi sekali. Dengan 3 fiksasi. Suatu aktivitas mata dan otak yang menghasilkan suatu pengertian pada saat membaca dan akan menolong pembaca untuk mengerti bagaimana kebiasaan buruk pada saat membaca. Ya, sudah bisa nambah ya. Jadi kalau kalimat itu terlalu panjang bisa. Dengan Anda baca seperti ini, Anda semua baca seperti ini yang tahu fiksasi, lalu Anda mengerti tentang 7 langkah, otomatis Anda ngerti. Kalau saya tanya lagi ke Anda semua, ngerti nggak apa yang tadi dibaca? Tadi kecepatan membaca sudah ngerti, salah satu ngerti tentang fiksasi. Sekarang waktu Anda baca, Anda ngerti nggak? Karena membaca efektif itu kecepatan membaca dan kecepatan memahami. Kalau hanya kecepatan membaca yang tepat, kecepatan memahaminya lambat, oh itu bukan membaca efektif. Bisa mengerti penjelasan saya? Halo? Mengerti, Mem. Oke, sekarang Anda sudah tahu fiksasi ya. Nah, sekarang tadi dibaca tentang return sweep. Ya, kegiatan lancar dari mata dari satu baris kembali lagi ke baris selanjutnya. Contohnya begini. Kalau huruf Latin, return sweep-nya itu dari kiri ke kanan. Jadi misalnya tadi suatu aktivitas mata, lalu kata yang terakhir itu yang, lalu kita punya gerakan mata cepat itu kembali lagi ke menghasilkan suatu. Kemudian saat mata kita lagi di membaca. Jadi gerakan balik mata dari kiri ke kanan dilanjutkan dengan baris selanjutnya. Itu return sweep, huruf Latin. Kalau huruf Arab dibaca return sweep-nya dari kanan ke kiri. Kalau huruf kanji, return sweep-nya apa? Dari atas ke bawah, ya kan? Nah, huruf kanji itu baik China atau Jepang, nah itu mereka baca dari atas ke bawah, baru mata ke atas lagi. Itu gerakan balik mata. Itulah yang disebut dengan return sweep. Nah, bagaimana dengan regresi atau backskipping? Regresi atau backskipping itu pengulangan terhadap hal-hal yang baru saja kita baca. Kenapa kita ulang? Karena kita kurang konsentrasi atau kita tidak ngerti apa yang kita baca. Saya kasih contoh begini. Ya, perhatikan. Masih di kalimat proses membaca. Suatu aktivitas membaca, ulang lagi. Suatu aktivitas membaca, ulang lagi. Jadi kita baca tuh ulang-ulang. Nah, itu yang disebut dengan regresi atau pengulangan. Ya, lalu contoh yang keempat, span of perception, rentang suatu kalimat itu terdiri dari beberapa kata dan kata itu terdiri dari beberapa huruf dilengkapi dengan tanda-tanda baca. Jadi span of perception, rentang untuk kita mengerti, kita harus tahu bahwa di bacaan kita itu terdiri dari berapa tanda fiksasi, terdiri dari beberapa kata, dan terdiri dari berapa kalimat. Misalnya satu lembar itu ada 3 paragraf. Satu paragraf bisa 3 atau 4 kalimat. Nah, itu harus dimengerti. Karena ini menyangkut dengan kecepatan. Nah, nanti ada teknik-tekniknya di materi selanjutnya nanti akan dijelaskan. Ya, bagaimana pembaca mengerti tentang sebuah rentang persepsi yang dia baca. Nah, itu diperkenalkan lewat teknik membaca karena dulu kan gak pernah guru kita menjelaskan tentang hal-hal ini. Yang kita belajar itu adalah kenal huruf dan lambang-lambang. Sehingga kadang-kadang kita membaca tidak tepat. Dan problem yang kita hadapi itu tidak ada penyelesaiannya. Oke, nah sekarang kita tinggalkan proses membaca dengan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam proses membaca.
Sekarang kita lihat selanjutnya yang bagian D, yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, sekarang siapa yang mau baca? Ya. Saya, Mem. Mayona dulu. Oke, baik, silahkan. Oke, jadi yang D, kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghambat proses membaca efektif. Pertama, regression atau regresi. Proses backskipping atau kembali lagi pada hal-hal yang baru saja dibaca. 1. Kegiatan yang membuang-buang waktu. 2. Karena pembaca tidak atau kurang konsentrasi. 3. Karena kurang yakin akan artinya. 4. Menunjukkan pembaca tidak memahami bagaimana membaca efektif. Kedua, subvocalization. Bunyi suara, gerakan kepala, bibir, lidah, otot tenggorokan. Pertama, disebabkan karena kebiasaan membaca dengan suara keras. Kedua, menciptakan kecenderungan membaca dengan tingkat atau kecepatan yang sama dengan berbicara. Dan ketiga, subvocalization akan membatasi kecepatan membaca. Oke, dua dulu ya, kebiasaan buruk. Rupanya regresi itu kebiasaan buruk yang tadi sudah kita bahas, pengulangan. Nah, kalau Anda ngerti tentang span of perception, maka di hal buruk yang pertama regresi itu ada 1, 2, 3, ada 4 poin ya, inti poin yang menjelaskan tentang regresi atau kebiasaan buruk ini. Ya kan, dalam span of perception kan, dalam kalimat ya atau di dalam penjelasan tentang regresi ini, pokoknya, inti pokoknya kan ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi contohnya gini, kalau Anda, ini latihan ya, Anda punya keputusan membaca satu halaman. Baca dulu dari halaman pertama, dari kata atau kalimat pertama sampai selesai. Jangan berhenti di tengah. Baca dulu satu halaman dengan konsentrasi. Kalau belum mengerti, baru ulang dari awal dengan konsentrasi. Jangan satu halaman itu terdiri dari berapa kalimat, baru satu kalimat diulang-ulang. Karena kesannya itu mau menghafal. Di sini tidak berbicara tentang menghafal. Di sini berbicara tentang kecepatan membaca dengan pakemnya. Ya, nah, misalnya mau latihan yang paling sederhana, satu paragraf. Satu paragraf terdiri contoh dari 3 kalimat. Baca dulu 3 kalimat itu dengan konsentrasi dengan tahap 1 sampai tahap 7. Nah, kalau Anda sudah paham itu, pasti Anda akan mengulangnya cuma 2 kali. Kalau belum, Anda seperti menghafal. Paragraf pertama dengan 3 kalimat itu diulang-ulang. Apalagi kalau ada kata-kata asing yang tidak familiar dengan kita. Pasti kita melakukan kesalahan pada saat kita membaca. Ya, jadi adalah regresi dan bagaimana kita mengatasi regresi. Yang kedua, suvokalisasi. Nah, karena kalau kita bekerja di kantor atau Anda misalnya lagi baca buku teks, itu kan konsentrasi, pasti akan diam. Gak boleh melakukan banyak suvokalisasi seperti baca keras, main dengan kepalanya bergoyang atau lidah, bibir dan sebagainya. Itu tidak diperkenankan karena akan melelahkan pembaca. Kalau 1-2 kalimat mungkin nggak apa-apa, coba Anda baca laporan yang 5-6 lembar dengan suara keras. Pasti akan kelelahan dan tidak mungkin mengerti apa yang dibaca. Jadi kalau kita baca sendiri, baca buku teks sendiri, baca catatan sendiri, baca pekerjaan di kantor, kita lagi kerja sambil kita baca, tidak diperkenalkan dengan suara-suara keras. Beda kalau kita baca untuk orang lain. Seperti saya baca untuk Anda dan Anda baca untuk kita semua. Kalau baca untuk orang lain boleh kita gunakan suvokalisasi. Tetapi kalau kita sendiri tidak diperkenalkan. Karena itu adalah kebiasaan buruk yang menghambat kecepatan membaca. Ya. Nah, sekarang kita lihat kebiasaan buruk yang ketiga. Siapa yang mau baca? Next. Saya, Mem. Silakan, Rindu. Yang ketiga ada one reading rate atau tingkat kecepatan membaca yang monoton. Yang pertama, tidak merubah kecepatan membaca yang dihubungkan dengan tujuan membaca dan bentuk materi yang sedang dibaca. Yang kedua, ada menelusuri satu ide atau faktor, kembali dengan cepat dengan terus membaca. Yang ketiga, mencoba mendapatkan ide secara keseluruhan dari satu artikel buku atau buku telusuri dengan cepat. Ke kanan. Walaupun
ke kanan. Mengerti dan menikmati buku atau bacaan. Menambah kecepatan, mengerti dan menikmati buku atau bacaan yaitu menambah kecepatan. Lalu mempelajari dan mengingat bahan, membaca dengan pelan. Lalu yang ketiga, bagaimana kecepatan dan bagaimana sepenuhnya membaca akan tergantung pada alasan kita membaca. Walaupun keterbatasan akan jumlah informasi yang dapat dipahami seorang pembaca dan dihubungkan dengan jumlah waktu yang disediakan atau ditetapkan, sebaiknya kita dapat membaca dan mencoba untuk memvariasikan tingkat kecepatannya. Lalu yang terakhir, bila pengertian tersebut mudah, kita dapat membaca cepat. Bila kita ingin mengetahui sesuatu dengan sepenuhnya, kita perlu membaca pelan-pelan dan hati-hati. Ya, jadi ada sarannya bahwa kita membaca itu ada tujuannya. Sehingga jangan kita melakukan one reading rate, tingkat kecepatan yang monoton. Nah, kalau monoton itu pasti kita nggak ngerti. Jadi datar aja. Oleh sebab itu, Anda perlu memahami tentang fiksasi. Sehingga dengan fiksasi itu penentuan di mana kita bisa mengerti, oh di sini koma. Dan ini adalah keterampilan tidak hanya kita mengetahui, harus dilatih. Ya, nah, setiap hari kan Anda bisa baca SMS kah, baca WA yang informal atau baca buku teks kah, baca tugas kah. Setiap hari pasti ada yang kita baca. Nah, Anda latih di situ supaya kecepatan yang monoton itu bisa kita atasi dan membaca yang benar itu bisa menambah pengertian karena fiksasinya kita ngerti. Kalau tidak, tadi ada pengulangan sedikit walaupun tidak kelihatan itu secara keseluruhan, tetapi ada kesan ada pengulangan ya. Oke, jadi nanti akan ada latihan one reading rate. Bagaimana supaya saya tidak baca monoton. Nah, kemudian yang keempat, kebiasaan buruk yang keempat. Siapa yang mau baca? Ya. Silakan. Saya, Mem. Ya, Pauline. Yang keempat, too many fixation atau terlalu banyak fiksasi. Yang pertama, bekerjanya mata hampir sama dengan kamera, di mana hanya dapat menerima gambaran yang jelas pada saat fokus ditentukan. Yang kedua, selain gerakan mata yang lancar, mata akan bergerak terputus-putus dengan tiap fixation dari satu baris kalimat. Yang ketiga, mengurangi atau memotong fixation akan mempercepat kecepatan membaca. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jangkauan persepsi, yaitu jumlah kata yang kita dapatkan selama masa berhentian untuk fixation. Ya, jadi too many fixation tadi kan Anda sudah tahu kan fiksasi atau selah. Yang tepat kalau Anda tanda baca atau kita bisa menarik nafas, kita tambah. Tetapi kalau tidak, kita akan melakukan terlalu banyak fiksasi. Contohnya begini. Bekerjanya mata hampir sama dengan kamera. Nah, itu kita eja ya, karena cara baca yang buruk. Nah, padahal tadi sudah dibaca oleh Pauline, bekerjanya mata hampir sama dengan kamera. Baru koma. Itu bisa kita lakukan dengan tepat apabila kita fokus. Karena mata ini bagaikan kamera. Kalau fokusnya bagus, pasti hasil gambarnya bagus. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau baca, jangan pikiran kemana-mana. Konsentrasi kepada apa yang kita mau baca. Oleh karena itu tadi dikatakan mental. Kalau tidak mau baca, nggak usah baca. Karena baca itu bukan selingan. Baca itu adalah prioritas. Ya, jadi kalau termotivasi, oh hari ini saya mau baca deh buku teks, yang nggak usah muluk-muluk lah, saya mau baca 5 halaman deh, nggak apa-apa. Cobalah di situ. Ya, tapi kalau hanya selingan baca terus taruh lagi, nanti 2 hari lagi baca, nggak akan connect. Nah, karena tidak semua kita bisa baca. Atau tidak semua kita hobi baca. Ya kan? Nah, tapi ada orang yang senang baca. Ya, uangnya dia keluarkan hanya untuk beli buku, entah buku apa. Ada buku ilmiah, ada buku rileks, karena memang dia senang baca. Itu adalah hobi, tapi tidak semua orang suka baca. Apalagi baca yang efektif itu nggak nyampe. Nah, itu antara lain kebiasaan-kebiasaan buruk kita saat kita membaca.
Nah, setelah kita kenal kebiasaan buruk, nah kita lanjut kepada halaman berikutnya yang bagian E, ada cara untuk memperbaiki efisiensi membaca kita, yaitu ada teknik membaca efektif. Nah, bagian E ini siapa yang mau baca? Silahkan. Saya, Mem. Silahkan. Memperbaiki efisiensi membaca atau teknik membaca efektif. Pertama, share reading. Kedua, teknik reading phrase. 3, teknik 4S. 4, pendekatan umum. Ya, sebenarnya ada beberapa juga ya, tapi ya saya cukup ambil 4 aja lah sebagai gambaran. Yang pertama, key reading atau kita baca yang poin aja, key poinnya aja. Yang kedua, reading frase atau phrase. Yang ketiga, teknik 4S. Dan yang keempat, pendekatan umum. Itu biasanya yang kita lakukan saat kita baca. Ya. Nah, sekarang kita baca satu-satu. Ya, kita lihat yang key reading dulu. Silakan Happy baca. Pertama, share reading. A. Membaca kata-kata yang mengandung ide-ide utama dan melompatin atau mengabaikan kata-kata yang tidak penting, yaitu kurang dari setengah jumlah kata-kata dari suatu bacaan. Ya, sampai di sini dulu sebentar. Silakan Happy hitung. Ada berapa kata dalam kalimat A tadi? 4, Mem. Berapa kata-kata? 4 atau 3, Mem. 4 atau 3. Bukan fiksasi, tapi kata. Oh, katanya. Ya, bukan fiksasi, kata. Kalau fiksasi kan tanda baca ya. Ya, sekarang kata. Ada berapa kata? 6, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26, Mem. Ya, katanya ada 26. Belum termasuk tanda baca. Tanda baca itu ada garis miring, ada titik, ada koma. Tapi kita jangan lihat dulu tanda baca. Kita hitung. Ya, ada 26 kata. Kalau key reading, key point-nya tadi dikatakan dibaca oleh Happy setengah dari kata-kata itu. Berarti ada kata yang di drop. Nah, jangan Anda drop kata yang penting. Biasanya kata-kata sambung boleh kita drop dan kata-kata yang berulang-ulang. Karena memang penulis ini dia hanya mengurai supaya indah. Tetapi dari segi membaca kecepatan itu harus mendrop. Nah, Anda baca dulu nanti. Ya kalau tadi Happy baca kalau ada 26 kata berarti ekstrimnya kita harus drop 13. Ya, janganlah, ini kan baru latihan. Silakan Anda mungkin diawali drop 5 kata aja dulu. Ya kan? Nah, supaya nggak semua kata itu Anda pahami. Kalau Anda latih, bayangkan aja hanya 13 kata. Betapa cepatnya Anda baca dan begitu cepatnya Anda memahami. Jadi ambil key point-nya. Nah, sekarang saya kasih kesempatan ya 3 menit Anda semua silahkan baca, lalu kata-kata mana yang Anda mau drop. Silahkan. Ya, oke. Nanti kan ini latihan kan? Nah, silahkan. Saya mau charge dulu ya. Laptop saya sudah minimal. Oke.
Ya, bagaimana Saya, Mem. yang sudah Mayona. dari 26 ya? Mayona mau Siapa coba. yang Saya. Oke, baik Mayona, silahkan. Saya baru bisa ngedrop 5 kata ya, Mem. No problem. Ya, silakan. Saya coba ya, Mem. Ya. Membaca kata yang mengandung ide utama dan mengabaikan kata yang tidak penting, yaitu kurang dari setengah jumlah kata dari suatu bacaan. Good. Nah, bagus. Jadi banyak kata-kata sambung yang bisa di-drop. Sehingga kalau Anda latih terus, ya, dengan mendrop kata-kata yang tidak penting, bukan key. Semua kata itu penting tetapi bukan key, bukan kunci. Bagaimana Anda punya kecepatan mengerti? Ya, jadi yang bisa dengan kalau tadi baca sampai 26 kan kebanyakan. Padahal tadi Mbak Yona sudah kasih contoh. Dengan mendrop berarti hanya 21 kata aja yang dia baca. Berarti cepat memahami enggak Mbak Yona? Bisa lebih cepat memahami, Mem. Lebih cepat memahami. Itu cara dengan kita mengambil key point. Anda semua bisa paham? Nanti dicoba sendiri ya, nanti latih. Saya minta maaf ya karena di sebelah itu ada renovasi rumah, jadi kedengaran ada ketok-ketok. Jadi kita mendengar stimulannya tuh banyak di Anda punya pendengaran, ya kan? Nah, gak usah dengar stimulan itu. Konsentrasi ke suara saya, ya. Oke, baik. Sekarang kita belajar dengan keep reading, ambil key-nya dengan metode yang kedua. Ini agak sedikit sulit ya, karena key reading itu kecepatan untuk cepat kita paham. Ya, cepat kita mengerti. Nah, metode yang B ini sedikit lebih sulit. Nah, siapa yang mau baca? Baca aja, nanti saya jelasin. Saya, Mem. Ya, silakan, Gil. Yang kedua, teknik reading frase atau dirancang. A. Untuk membantu pembaca membaca dengan ritme yang Sidiki reading yang B. Nah, baik, tadi baik. sudah sekarang yang B. Yang B, guntingan berita dari sumber-sumber bacaan kira-kira 2-3 cm dan tempelkan blok-blok tersebut pada 3 atau 5 kartu. Dengan susunan-susunan blok tersebut, cobalah untuk membacanya dengan sekilas dengan jangka waktu yang Anda kehendaki sampai mendapatkan pengertian inti. Ya, sebenarnya nanti bisa dipraktekkan dengan contoh yang A tadi. Tapi sekarang saya minta Anda baca dulu kira-kira 2 menit, nanti saya jelasin. Yang penting Anda dapat pengertiannya. Oke, nah sekarang kita mau mendapatkan ide utama dari cara instruksi B. Jadi misalnya ini lembarnya ya. Bisa lihat nggak lembar ini secara vertikal ya, secara horizontal Anda ukur. Kira-kira satu lembar ini 3 cm kita potong. 3 cm lagi kita potong.
Bisa saja satu lembar ini kita mendapatkan 5 potongan. Sudah? Nah, setiap potongan kita tempel pada kartu. Jadi ada kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu 4, kartu 5. Silakan belajar untuk mendapatkan ide utama dari setiap kartu. Kartu pertama, key point-nya apa? Kartu kedua, key point-nya apa? Bisa saja di kalimat yang kartu yang kedua itu nyambung, atau misalnya kartu yang pertama ada kalimat nyambungnya ada di kartu yang kedua. Namanya juga kita gunting, jadi acak ya. Nah, dia tidak teratur kita gunting itu misalnya per kalimat yang titik, tidak. Bisa saja kita gunting itu nyambung-nyambungnya ada di kartu-kartu selanjutnya. Tapi no problem. Nah, dengan setiap kartu itu Anda coba mengambil key point. Jadi membantu setiap kartu key point-nya ini. Kartu yang kedua key point, daripada kita baca selembar itu terlalu panjang. Oke? Nah, jadi kita bisa mendapatkan key point-nya itu cepat. Apalagi dibantu dengan yang tadi, A, mendrop yang tidak penting. Oke, sekarang kita lihat instruksi yang C. Ya, siapa yang mau baca instruksi C? Saya, Mem. Silakan. Cek pembagian secara vertikal dalam bentuk kolom-kolom, yaitu dengan membaca kolom di tengah dengan 2 lipatan lain berada di luar. Ya, baca instruksinya dari nanti saya kasih contoh. Kalau instruksi B kita potong secara horizontal. Sekarang instruksi C kita bagi secara vertikal. Jadi lembar ini kita bagi 3. Oke, bisa ngerti? Nah, kita bagi 3. Lalu kiri kanan kita lipat, kita hanya baca di tengah. Ini kesulitannya sangat tinggi. Tapi kalau kita belajar, itu sangat membantu kita mempercepat bagaimana kita baca cepat dan memahami dengan cepat. Nanti sekali-sekali baru kita ngintip kiri, sekali-sekali kita ngintip kanan. Apanya sih? Nah, jadi tingkat kesulitan yang tinggi ini ada di C. Jadi baca yang di tengah. Ya, lalu ambil key point. Lalu Anda gantian. Kalau di tengah sudah, sekarang di bagian kiri. Di kiri itu inti pokoknya apa ya? Pasti kalau Anda sudah terbiasa, connect-nya cepat. Lalu Anda nyambung lagi di bagian kanan. Bagian lipatan kanan ini key point-nya apa ya? Kalau kita sudah mulai dengan di tengah, sudah dapat sedikit, pasti di kiri nyambungnya oke, kanan nyambungnya oke. Ya kan? Nah, ini teknik key reading ini yang baca hanya poin-poin ini sekali lagi untuk melatih kita memahami dengan cepat. Karena tadi saya bilang selama ini yang kita belajar hanya bisa baca. Dan juga bisa baca, belum tentu bacanya cepat karena pakemnya suka salah. Apalagi yang kedua, membaca dan memahami. Problem yang besar adalah memahami dengan cepat. Kalau kita punya kecepatan membaca kan pakemnya kita sudah ada. Oh, fiksasi saya sudah ngerti. Oh, jangan melakukan too many fixation. Oh, jangan melakukan regresi. Regresi itu pada yang tepat. Oh, jangan melakukan sufokalisasi. Melakukan one reading rate. Itu teknik membaca. Sehingga kecepatannya kita dapat. Tetapi key reading ini adalah bagaimana membantu pembaca untuk memahami dengan cepat. Karena tadi saya bilang ada 2 kata kunci yang sangat penting di dalam kemampuan membaca efektif, yaitu kecepatan membaca dengan pakemnya dan kecepatan memahami. Nah, sekarang kita tinggalkan key reading, lalu kita baca yang kedua yaitu reading frase, reading phrase. Oke, silakan siapa yang mau baca? Teknik reading frase. Saya, Mem. Silakan. Teknik reading frase dirancang yang pertama untuk membantu membaca dengan ritme yang teratur, dan memahami kata per kata dalam satu fixation atau pembaca sekelompok kata. Lalu, Ya, sampai sini dulu ya instruksi ya. Anda baca, nanti saya kasih contoh. Reading frase ini. Reading frase ini karena
kuncinya ritme. Berarti kalau reading frase Anda bagus, dapat mengatasi one reading rate, membaca yang monoton, ya. Nah, itu dilatih dengan ritme. Nah, Anda lihat slide here setelah slide thank you, terima kasih, ada 2 ya, ke bawah, lihat ke bawah. Ya, contohnya yang seperti ini. Kelihatan nggak? Judulnya reading frase. Yang 1 kata, koma. 2 kata, koma. Ya, kalau saya tunjukkan di sini. Bisa kan lihat? Contoh yang terakhir setelah kata slide, kata thank you. Sudah dapat? Ya, di situ tuh, di situ kan ada berapa tuh? Ada Anda mampu melakukan mampu melakukan jeda sampai 15 kata. Jadi, kalau mudah fiksasi pada kata pertama, terus fiksasi kedua masih mudah. Bagaimana fiksasi di kata yang kelima atau sampai kata 15 baru koma, titik. Nah, sekarang nanti kita latihan ya. Yang penting konsepnya sudah ngerti. Bagaimana melatih ya reading frase ini untuk yang bagian A, untuk fokus, untuk ritme ya. Nah, sekarang ya kita latihan. Anda buka di slide 4. Yang kalimat pertamanya, bila seseorang membaca. Kan ada 2, ada poin 1, poin 2. Betul nggak? Nah, kita hitung dari kata bila sampai kata dibaca ada koma. Nah, itu kalau kita hitung ada 15 kata. Nggak usah setelah koma, maka itu enggak. Kita sampai di tanda baca koma. Kita hitung itu ada 15 kata. Jadi yang tadi contohnya ini, instruksinya saya kasih contoh gini, baca. Bila, fiksasi. Bila seseorang membaca. Bila seseorang membaca tanpa. Bila seseorang membaca tanpa pemahaman. Bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau sampai 15. Jadi melatih pernapasan supaya ritmemu bagus. Tantangan, siapa mau lakukan contoh ini? Saya mau coba, Mem. Oh, Rindo. Silakan Rindo. Ya. Yang nomor 1 kan, Mem ya? Ya, bila. Bila seseorang. Enggak. Bila dulu. Dari satu kata dulu kan, bila. Dari bila dulu ya berarti. Contohnya itu kan 1 kata, 2 kata, sampai 15 kata. Silakan. Bila seseorang. Bila seseorang membaca. Bila seseorang membaca tanpa. Bila seseorang membaca tanpa pemahaman. Bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau. Bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa. Bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu. Bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan. Bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan kembali. Bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan kembali semua. Bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan kembali semua informasi. Bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan kembali semua informasi yang. Bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan kembali semua informasi yang telah. Bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan kembali semua informasi yang telah. Bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan kembali semua informasi yang telah dibaca. Ya, jadi bisa ya. Walaupun ada sedikit-sedikit noise, nggak apa-apa. Ya, karena nafas ya. Itu contoh yang tadi Rindu baca. Ya,
harus diperhatikan kalau Anda fokus betul-betul, pasti Anda bisa melakukan sampai 15. Ini latihan. Ya, siapa yang mau lagi 1 kali? Silahkan, mau coba. Ini latihan pernafasan. Supaya bacanya tuh tidak monoton, one reading rate akan berfluktuasi, berirama, beritme. Nah, silahkan, bebas. Saya mau coba, Ya, Mem. silahkan. Oke. Bila seseorang membaca, bila seseorang membaca tanpa pemahaman, bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau, bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa, bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu, bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan, bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan kembali, bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan kembali semua, bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mengeluarkan kembali semua informasi, bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan kembali semua informasi yang, bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan kembali semua informasi yang telah, bila seseorang membaca tanpa pemahaman atau tanpa mampu mengeluarkan kembali semua informasi yang telah dibaca. Ya, jadi nafasnya bisa panjang karena latihan dan juga fokus sehingga tidak regresi, tidak ulang-ulang. Good. Nah, sekarang Anda bisa latihan dengan kesulitan lain. Jadi tadi mulai dari bila sampai dibaca, sekarang diulang. Ya, nah, dibaca telah yang informasi. Nah, jadi dibalik lagi ya. Nah, jadi iramanya akan semakin lebih sulit dan membutuhkan konsentrasi. Ya, nah, karena fokus kita adalah di ritme, bukan di pengertian dulu. Fokus kita di ritme. Kalau tadi pengertian kan key point. Nah, key reading. Sekarang fokus kita di ritme supaya ritme kita bagus dan kita punya one reading rate itu bisa diatasi. Oke, sudah bisa paham? Nah, siapa yang mau coba yang dari belakang? Haikal mau coba? Boleh, Miss. Silakan. Mulai dari dibaca ya. Ya. Dibaca telah yang informasi, dibaca telah yang informasi semua, dibaca telah yang informasi semua kembali, dibaca telah yang informasi semua kembali mengeluarkan, dibaca telah yang informasi semua kembali mengeluarkan mampu, dibaca telah yang informasi semua kembali mengeluarkan mampu tanpa, dibaca telah yang informasi semua kembali mengeluarkan mampu tanpa atau, dibaca telah yang informasi semua kembali mengeluarkan mampu tanpa atau, dibaca telah yang informasi semua kembali mengeluarkan mampu tanpa atau, pemahaman, dibaca telah yang informasi semua kembali mengeluarkan mampu tanpa atau, pemahaman tanpa, dibaca telah yang informasi semua kembali mengeluarkan mampu tanpa atau pemahaman tanpa, dibaca telah yang informasi semua kembali mengeluarkan mampu tanpa atau pemahaman tanpa membaca, dibaca telah yang informasi semua kembali mengeluarkan mampu tanpa atau pemahaman tanpa membaca seseorang, dibaca telah yang informasi semua kembali mengeluarkan mampu tanpa atau pemahaman tanpa membaca seseorang bila. Ya, walaupun perlu fokus ya, Haikal, sehingga fiksasinya jangan terlalu banyak. Tapi itu contoh bagaimana melatih pernafasan kita supaya ritmenya akan bagus. Jadi diulang-ulang aja berkali-kali. Misalnya saya mau melakukan latihan ini sampai 10 kali, silakan. Ya kan? Nah, supaya nafas kita akan bagus pada waktu kita baca. Nah, sekarang instruksi yang B. Lanjut baca. Tadi instruksi A, sekarang instruksi B. Ya, tadi siapa yang baca instruksi A-nya? Yang B, latihan untuk memperluas jangkauan persepsi dalam membaca, serta menolong untuk memperluas jangkauan mata. Ya, coba ulang dengan 2 fiksasi yang tepat. Latihan untuk memperluas jangkauan persepsi dalam membaca, serta menolong untuk memperluas jangkauan mata. Ya, Anda lihat di contoh yang kedua.
Ya, setelah thank you. Ya, contoh yang pertama itu untuk reading frase. Ya, itu bagaimana contoh yang pertama itu ya untuk fiksasi, dan contoh yang kedua untuk reading frase untuk fokus. Tadi sudah dibaca ya, untuk fokus. Oke, Anda perhatikan. Nah, jadi nanti katanya Anda buat sendiri aja ya. Yang penting modelnya seperti ini. Bisa kebaca nggak? Bisa kelihatan nggak? Yang penting reading frase. Nah, satu, ini kan untuk fokus kan tadi key point-nya itu jangkauan persepsi supaya fokus kita bagus. Nah, tadi latihan nafas, sekarang latihan fokus. Yang pertama sederhana aja, lihat satu kata. Kemudian lihat dua kata. Lihat tiga kata, sudah mulai rentangnya, sudah mulai panjang. Sampai Anda bisa buat sendiri. Nah, lebih bagusnya itu ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Lalu mengecil lagi. 9, 7, 5, 3, 1. Jadi, fokus mata kita mampu lihat satu, masih muda bacanya, nggak salah. 2, nggak salah. 3, apakah sampai 11 saya masih salah-salah dalam baca? Karena fokusnya lemah. Jadi dari kecil melebar, kiri kanan kan lihatnya gini kan. Nah, kemudian mengecil lagi. Latihan itu berkali-kali. Nanti katanya aja kalian taruh ya. Nah, jadi urutan katanya itu ambil dari urutan dari sebuah kalimat. Nah, jadi misalnya kalau latihan untuk memperluas jangkauan, latihan untuk memperluas, latihan untuk memperluas jangkauan dan sebagainya. Ya, nah, dari 1 kata, 3 kata, 5 kata, 7, 9, 11. Mengecil lagi dari 11. Dan itu sekali lagi reading frase untuk poin B, yaitu latihan jangkauan mata. Berapa kecepatan fokus? Karena tadi saya bilang mata bagaikan apa? Kamera. Kadang-kadang kita salah baca karena fokusnya yang tidak ada. Sekarang latihan fokus. Ya, oke. Kita tinggalkan reading frase. Sekarang metode yang ketiga adalah teknik 4S. Ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana awal kita perlu juga memprepare. Kalau kita nggak mau baca, nggak usah baca. Apa yang akan kita baca? Ini ada di metode 4S. Ya, Indri baca Indri. Indri Sahar. Teknik 4S. Yang A, selecting atau pemilihan. Proses memilih sumber-sumber bacaan atau buku yang tepat dan berharga. Terdapat pada judul, subjudul atau judul bab, kata pengantar, penulis, dan tahun terbit. Ya, Indri, kita kan sudah jauh perjalanan. Jadi Anda harus baca yang benar. Ya kan? Nah, jadi fiksasinya jangan sampai terjadi bertambah. Misalnya tadi kata pengantar, penulis, atau Anda sebut dan tahun. Justru kita akan mengurangi, jangan kita menambah. Ya kan? Nah, jadi kita nggak boleh nambah. Justru kita harus mengurangi kalau kita kan sudah belajar dari yang materi-materi awal. Nah, kemudian Indri harus baca benar. Ya, walaupun fokusnya nanti lebih banyak lagi dilatih atau ritmenya dilatih, tetapi kan fiksasinya harus tepat dan jangan melakukan regresi. Ya, oke. Coba ulang Indri. Yang A ada selecting, proses memilih sumber-sumber bacaan yang tepat dan berharga. Terdapat pada judul, subjudul, kata pengantar, penulis, tahun penerbit. Ya, fokus supaya jangan salah-salah. Ya, oke. Lanjut. Terus Indri baca. Yang B ada skipping, pengidentifikasi dengan cepat terhadap bahan yang langsung berhubungan dengan pesan utama yang disampaikan penulis, melewati hal demi hal sampai pada bagian yang dituju. Penglihatan sekilas pada indeks atau daftar isi. Lanjut. Terus sampai selesai, sampai D.
C. Ada skimming. Mengetahui apa yang sedang dibaca pada halaman buku tersebut. Perincian yang khusus. Yang D. Ada scanning. Meneliti dengan cermat poin per poin untuk informasi tertentu. Atau khusus, yaitu membaca. Ya, karena ini berkesinambungan ya, 4S ini 4S, mulai dari selecting atau pemilihan sampai dengan scanning. Jadi niat kita mau baca, 4S ini membantu ya. Pemilihan itu biasanya kita lihat dari sumber buku itu ya, dan juga judulnya, subjudulnya, kata pengantar, penulis dan macam-macam lah. Ya, nah itu biasanya di selecting. Atau kadang-kadang kita lihat harga dulu yang pertama, padahal harga itu nggak ada kaitannya, ya kan? Nah, tapi biasanya kita lihat harga, tapi nggak apa-apa. Itu seleksi yang pertama. Setelah kita seleksi, kita masuk di skipping, skip meloncat. Nah, identifikasi. Di sini disarankan kalau kita mau skipping dibantu dengan indeks atau daftar isi. Lihat di daftar isi apa yang Anda mau baca, disesuaikan dengan tujuan. Nah, setelah kita skip, kita loncat, lalu kita skimming. Kita telusuri poin per poin. Lalu yang terakhir scanning itu kita membaca. Saya kasih contoh begini. Saya minta Anda semua mengerjakan soal-soal tentang teknik membaca efektif. Silahkan cari bukunya di perpustakaan atau di toko buku, pengarangnya silahkan. Nah, Anda langsung selecting ke perpustakaan atau ke toko buku. Oh, ada buku komunikasi bisnis karangan si X contoh. Anda sudah dapat, Anda lihat semua, oh, kayaknya dari beberapa buku komunikasi bisnis, saya pilihannya jatuh ke X. Nah, kemudian skipping. Tadi dibantu oleh indeks atau daftar isi. Anda hanya diminta untuk mengerjakan tugas oleh Bu Lisa tentang apa? Tentang teknik mendengar efektif. Kalau Anda lihat di situ di daftar isi, oh rupanya teknik membaca efektif ada di bab 5. Ada di halaman 50. Skip aja langsung di bab 5 halaman 50. Nggak usah bab 1, nggak usah. Langsung skip. Di halaman 50 dengan bab 5. Lalu skimming. Anda lihat ada berapa poin dijelaskan di situ. Di bab 5. Oh, ada 5. Penjelasan awal, pengertiannya, prosesnya, hambatannya, tekniknya, lalu terakhir ada soal-soalnya. Jadi oh rupanya tuh ada 5 poin utama di halaman 50 topik pada bab 5. Lalu scanning, silahkan Anda mulai membaca karena Anda sudah dapat. Nah, jangan Anda baca lagi dengan bab 1, bab 2, gak usah. Ini 4S ini langsung. Nah, biasanya penulis-penulis tertentu itu dia sudah membantu pembaca. Ya, sehingga bisa saja kita melihat di summary, di kesimpulan. Kalau kita ambil kesimpulan, bukan kesimpulan sebenarnya ringkasan. Kalau summary itu ringkasan. Kalau kesimpulan, conclusion itu baru ada kalau ada pembahasan. Baru conclusion. Tetapi kalau summary, ringkasan itu mulai dari awal sampai akhir. Tetapi kalau conclusion itu biasanya hanya di bab pembahasan. Ya, jadi metode 4S ini membantu pembaca untuk dia menarik terhadap sumber bacaan. Tadi saya bilang, kalau nggak mau baca, nggak usah baca. Kalau nggak tertarik, nggak usah, nanti kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita mau baca, apa yang kita baca? Apa instruksinya? Nah, salah satunya lewat metode 4S. Nah, lalu finally ada metode pendekatan umum yang biasanya kita lakukan. Ya, ini sangat baik untuk kita bisa baca dan kita mengevaluasi apa yang kita baca. Yang pertama itu ada pre-reading sebelum membaca. Nah, kalau kita kaitkan dengan 4S, pre-reading itu ada di mana? Ada di selecting sampai dengan kalau pre-reading. Skipping dan skimming. Nah, ya, mulai dari selecting sampai dengan skimming. Kalau metode reading, membaca, kalau kita kaitkan dengan 4S, ada di metode
di bagian scanning. Nah, cuma kalau di 4S itu dia nggak ada sampai di review. Nah, di review itu kita mengulangi lagi materi yang telah kita baca. Caranya bisa kita stabilo, bisa kita garis bawahi, yang itu merupakan key point. Atau kalau kita belajar bersama, kita bisa saling bertanya terhadap materi-materi yang kita belajar bersama. Nah, untuk buku-buku teks tertentu, sebenarnya yang tadi saya bilang, si penulis itu sudah membuat summary bisa di bawah, bisa di kanan. Di kanan atas, tengah itu dia sudah kasih gambaran. Jadi kita nggak perlu baca semua, baca summary aja. Ya, jadi penulis-penulis teks itu dia biasanya summary-nya tuh di kanan, summary-nya tuh di kaki, ya di footnya. Nah, sehingga pembaca sangat ya terbantu. Bahkan sampai nanti di summary akhirnya pun dia buat. Nah, nanti kalau kita ada waktu, boleh kita baca seluruh daripada bab, misalnya bab 5. Ya, tapi kalau tidak, setiap lembar halaman itu sudah ada key ringkasannya yang dibuat oleh si penulis untuk membantu si pembaca memahami apa yang dia baca. Ya, jadi metode reviewing itu banyak. Ya, bahkan orang yang suka baca itu kadang-kadang bukunya tuh sudah macam-macam bentuknya, sudah warna-warni, ya kan? Nah, karena banyak key point yang dia buat. Tapi kalau orang yang nggak suka baca, lihat aja bukunya yang dia beli 2 tahun 3 tahun masih new, masih baru. Nah, tetapi kalau orang yang suka baca itu ketahuan, ada garis-garisnya, ada stabilonya, ada tulisan-tulisannya dan sebagainya. Oke, itu antara lain gambaran tentang bagaimana kemampuan membaca efektif. Semoga nanti Anda latihan sendiri dengan arahan yang sudah tadi saya jelaskan kepada Anda. Karena setiap saat kita akan membaca buku-buku atau membaca. Sebagai mahasiswa kemarin, minggu kemarin Anda sudah melatih tentang listening skill. Sekarang Anda berlatih tentang reading skill. Nah, tentu ada kaitannya dengan kerjaan sebagai mahasiswa yang harus baca buku teks, harus baca catatan, harus baca PPT. Nah, walaupun PPT itu misalnya saya kirim PPT itu dari beberapa buku sudah saya ringkas, jadi Anda tinggal baca aja, tapi toh Anda harus juga mengambil key point-nya. Walaupun namanya juga PPT, PowerPoint, ya, yang penting-penting aja poin-poinnya. Nah, nanti selebihnya silahkan untuk detail bisa baca di buku atau informasi Anda bisa browsing, ya silahkan. Sekarang semua media menyediakan. Ya, ada pertanyaan tentang materi ini? Silahkan bertanya. Indah, silakan Indah. Apakah kedengaran, Mem? Ya, sudah. Oke. Ya, nah saya mau nanya, tadi kan ada yang teknik membaca efektif tentang key reading, itu tuh kan dia ngambil poin-poinnya ya, Mem. Kayak meringkas suatu kalimat itu. Kalau misalkan kalimatnya terlalu panjang dan kayak kata-katanya kalau sudah diringkas itu nggak nyambung, apakah bisa menjadi perubahan di setiap katanya, Mem? Kayak misalkan tadi ada sekira-kiranya, nah bisa diubah jadi kayak sekiranya gitu. Oke, jadi karena kita banyak latihan, kita akan tahu ya Indah dan Anda semua, mana hal-hal yang harus kita drop, mana yang tidak. Karena ada kemungkinan bisa saja yang kita drop itu justru key reading. Nah, tadi saya bantu, saya bilang, yang bisa kita drop itu khusus kepada kata-kata sambung. Nah, nggak usah dengan yang lain. Dan tahu karena ya kan, nah itu antara lain kata-kata sambung yang penulis lakukan untuk penulisan Indah, tetapi dari sisi kecepatan membaca itu tidak menyangkut dengan key point. Nah, jadi key point itu hanya baca yang inti. Jadi betul tadi kata Indah, harus perhatikan baik-baik, jangan sampai yang key point itu kita drop. Lalu yang kata-kata sambung itu kita terima. Itu semua harus dilakukan kalau kita latihan. Latihan dengan key point. Jadi baca dulu, prepare dulu, lalu diulang-ulang. Oh ini ya, berarti saya harus. Jadi semuanya kalau latihan tuh nggak usah direct, kita harus enggak.
Kita milih-milih dulu lalu kita latihan baca. Bagaimana latihan kita drop, delete, ya kan? Nah itu. Ya Indah ya? Iya, baik, Mem. Terima kasih. Ya. Baik, nanti minggu depan saya melakukan tes membaca efektif. Ya, tes membaca efektif, Anda sudah tahu kelancarannya, sudah latihan fokus, latihan ritme, sudah ngerti fiksasi, sudah ngerti jangan melakukan regresi. Nah, kalau saya yang menyediakan materi, Anda akan kewalahan. Jadi Anda sendiri yang menyediakan materi. Pilih materi itu yang menyangkut bisnis, ekonomi, jangan yang lain-lain. Jangan yang politik-politik dan yang lain-lain. Karena ini komunikasi bisnis, muatan informasinya menyangkut dengan bisnis. Dan Anda juga harus smart. Pilihlah ya kalimat-kalimat yang enak untuk Anda baca. Jangan dengan indeks-indeks yang Anda baca aja puyeng, ya kan? Nah, Anda sendiri nggak ngerti. Ya, jadi Anda ketik, nggak boleh di klip ya, harus diketik dari buku, dari majalah, silahkan. Judulnya apa? Ya, karena dari judul itu mengarahkan konten dari bacaan. Jangan bacaan tanpa judul, harus judul. Nah, yang saya minta nggak usah banyak-banyak. 3 atau 4 kalimat. Ya, tetapi kalimat itu juga jangan pendek karena nanti saya juga akan ukur time-nya. Ya kan? Nah, jadi kalimat itu yang representasi yang indah dan bagus dan kira-kira ya satu paragraf itu 3 sampai 4 kalimat. Kalau terlalu pendek kan nyambungnya kurang terlalu dapat, ya kan? Nah, jadi ya 3 kalimat dan 4 kalimat lah. Nanti Anda tulis nama, lalu kelas, lalu tanggal. Harus diketik. Jangan tulis tangan. Karena nanti kan di share screen untuk kita semua. Ya. Nah, pelaksanaannya saya bagi 2. Ya, saya bagi 2. Jadi kalau di kelas A ini ada 29 ya. Nah, nanti urutan pertama sampai dengan urutan yang ke-15. Gelombang pertama minggu depan. Urutan 16 sampai 29 saya kasih tugas. Ya. Nah, nanti minggu berikutnya urutan 16 sampai 29 tes. Urutan 1 sampai urutan 15 mengerjakan soal. Ya. Nah, jadi pertama itu Google Meet-nya semua dulu, nanti saya screenshot kehadiran. Nah, setelah itu yang 16 sampai 29 live keluar. Silahkan mengerjakan soal. Yang tetap ada itu urutan pertama sampai urutan yang ke-15. Minggu berikutnya juga begitu, gantian. Oke? Nah, any question, Happy? Miss, itu urutannya sesuai NIM atau sesuai alfabet nama di depan? Awal nama. Ya, karena memang absennya itu suka beda-beda ya. Misalnya di Spirit Academia beda, itu alfabet. Di e-learning, ya nanti saya komunikasinya sama Devin, sama penanggung jawab. Ya, nah, nanti Devin informasi ke saya, Bu, ini urutan-urutannya. Ya, apakah urutan yang dari admin? Karena 3 itu nama-namanya berbeda-beda. Saya juga bingung mana yang pertama, ya kan? Dari adminnya nama ini, dari e-learningnya ya, nama acak, tapi dari Spirit Akademianya alfabet. Ya, nah, nanti mana Devin? Halo Devin, kemana? Kamu sudah live atau masih ada? Devin? Ya sudah, nanti setelah ini. Ya, mungkin dia lagi problem dengan linknya. Ya, oke. Jadi itu ya, jadi Anda standby aja semua. Karena ini membaca efektif, kecepatan membaca dengan pakemnya, dan kecepatan memahami. Nanti saya akan tanya apa yang Anda baca.
Ya kan? Nah, jadi kecepatan membaca dan kecepatan memahami. Oke, sehingga nanti untuk UAS, topik ini tidak saya masukin di materi UAS karena sudah punya nilai sendiri. Ya, nah, jadi Anda belajar yang baik supaya nilainya juga bagus. Ya, oke. Baik dari segi praktek membacanya maupun dari soal-soal yang nanti saya kasih. Nah, itu kan mandiri. Dan setelah Anda mengerjakan soal-soal, nggak usah di e-learning yang ada due date. Yang penting Anda kerjakan sesuai dengan selesainya waktu, ya. Lalu kirim aja ke Devin, nanti Devin kirim ke email saya, seperti biasa. Jangan sampai melewati waktu kuliah Anda, karena kan jamnya cukup panjang kan. Nah, dari 7:30 sampai jam 10-an yang mengerjakan soal. Sedangkan yang praktek ya tetap stay. Dan saya tidak akan evaluasi. Misalnya, Atala harus begini, no. Karena sudah jelas. Yang saya lakukan hanya nilai. Nah, saya tidak lagi evaluasi, oh ini bagus, oh ini masih kurang, no. Saya langsung menilai aja. Karena instruksinya dan penjelasan-penjelasannya sudah jelas. Nah, oke, itu informasi dari saya. Sekali lagi, any question? Silakan tanya, jangan setelah ini Anda WA lagi. Ya, Atala silakan. Saya nanya. Miss, untuk yang materi yang dibaca apakah boleh bahasa Inggris? Boleh aja. Ya, tapi kan biar standarnya sama ya Atala. Biar teman-teman ya kita bahasa Indonesia aja. Ya, supaya semua sama untuk kelas ini. Ya. Itu Atala. Baik. Kasih Miss. Ya. Udah lagi silakan tanya mau materinya atau mau teknisnya supaya nanti jangan Anda bingung, nanti Anda WA lagi. Sekarang kesempatan tanya. Saya mau tanya. Ya, silakan Siva. Misalnya kita sudah menemukan bacaan, ternyata sama dengan teman lain tanpa sepengetahuan kita, apakah tidak apa-apa? Jangan, materi harus beda. Ya, materi harus. Saya yakin kan kalau ini kan nggak mungkin lah semua sama lah, ya kan? Pasti karena sumber-sumber bacaan. Tapi bisa saja tadi yang Anda sebutkan, Anda tanya bisa saja terjadi. Oleh sebab itu perlulah koordinasi, ya kan? Perlu koordinasi dengan penanggung jawab minimal supaya ini Anda berbeda. Jadi kalau Anda mau ambil dari sebuah buku bisa saja misalnya kalimat ini yang penting nyambungnya enak. Bisa saja dari satu rangkaian dari koran ini boleh bisa saja di clipping tapi diketik, jangan clipping lalu Anda tempel untuk Anda baca, jangan. Ya kan, dari segi estetikanya tuh nggak menarik, nonverbalnya itu nggak menarik. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada lagi, ya. Saya mau nanya. Ya, silakan. Kelas. Nanti share screen-nya boleh dalam bentuk PPT atau PDF gitu atau bebas, Mem? Di Word aja. Di Word aja. Nah, supaya lebih nggak bermasalah untuk di share screen ya. Nanti misalnya kalau Anda bermasalah dengan link, boleh minta teman yang share screen, nggak apa-apa. Yang penting materinya Anda kasih ke teman yang bisa, ya. Misalnya Anda, saya ini ada masalah dengan link saya, nanti misalnya contoh ikhlasnya bisa minta Tiara tolong ya. Nah, nanti Tiara yang share screen, boleh, nggak apa-apa. Yang penting waktu ditayangkan kan untuk kita lihat, saya lihat Anda bisa baca dengan lancar. Nah, teknisnya bisa kalau kita ya ada sedikit gangguan atau error dengan link kita. Ya, nah, jadi bisa minta teman untuk share screen, gak apa-apa. Oke? Sudah jelas? Ya. Mau tanya lagi. Ya, silakan. Jadi kita boleh kayak untuk praktek minggu depan kita boleh kayak mengedrop beberapa kata atau menambahkan flex ini. Kalau mendrop itu
di latihan-latihan aja ya Mayona ya. Bagus sebenarnya. Tapi ya baca yang ini aja, nggak tanpa drop, ya kan? Nah, mendrop itu kecuali Anda misalnya, oh ini ininya inti materi aslinya gini, saya mau drop enggak? Justru itu bagus, ya kan? Nah, jadi ada dua perbandingan ya. Nggak apa-apa Mbak Yona. Ya, jadi teks aslinya boleh dibaca. Lalu yang kedua, Anda mau buat dalam bentuk key reading, boleh, silahkan. Anda mau ya. Jadi saya boleh membaca yang pertama saya boleh baca teks aslinya, terus yang kedua baru saya boleh mendrop atau mendapatkan flex. Terima kasih, Mem. Ya, dengan demikian Anda sudah menunjukkan kepada saya, oh ini key reading-nya, oh ini artinya, ya. Baik, Mem, terima kasih. Good, Mayona. Oke. Lagi, ya, nggak usah nggak usah Anda terbeban, tidak, enjoy aja, ya kan? Sudah mahasiswa, ya, yang penting Anda latihan aja, ya, latihan dengan teman, latihan sendiri. Bisa baca, tetapi menjadi pembaca memahami dengan cepat. Nah, ini akan membantu Anda kalau nanti Anda mau ujian atau Anda mau ada kuis, Anda baca, ya Anda sudah ngerti bagaimana membaca bisa paham. Jadi tidak baca untuk dihafal, diulang-ulang, satu kalimat tuh diulang-ulang, ya kan? Nah, sehingga itu adalah kegiatan-kegiatan yang membuang waktu. Tadi seperti saya kasih contoh, kalau orang sudah mahir dengan kecepatan membaca efektif, dia baca laporan, saya kasih contoh aja laporan bisnis tadi. Tuh hari ukurannya apa? 2-3 laporan bisa dia buat rekomendasi. Tapi dia hanya bisa baca, sulit mendapatkan key point. Apalagi kalau di bisnis tuh ya informasi indeks-indeksnya banyak sekali. Nah, bisa saja satu laporan itu bisa 2-3 hari dia mampu, baru bisa. Ukuran produktivitasnya lemah, targetnya kurang. Tetapi salah satu, di samping kemampuan-kemampuan komunikasi yang lain, salah satu kemampuan komunikasi adalah teknik membaca efektif. Jadi kita tidak bicara tentang saya bisa baca, tapi saya bisa baca cepat dan memahami cepat karena ukurannya produktivitas berapa yang bisa saya hasilkan dengan kemampuan yang saya miliki. Itu contohnya. Sehingga untuk mencapai kemampuan ini tidak hanya hari ini saya transfer ilmu lalu saya kasih contoh-contoh. Anda harus latihan. Karena skill itu harus didukung dengan latihan. Tanpa latihan kita nggak bisa. Hanya kita tahu aja. Tapi untuk melakukannya lemah. Ya, jadi semua keterampilan harus dilatih. Dan latih itu bukan sekali 2 kali. Harus keseringan. Ya, oke. Baik. Kalau tidak ada lagi, selamat pagi. Terima kasih untuk atensinya. See you minggu depan. Kalau ada informasi-informasi yang lain, nanti dikomunikasikan ke Devin. Ya, ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Yang kita saya mau tanya. Ya. Ya. Halo. Deadline-nya kapan pengumpulan? Siapa yang mau duluan bertanya? Nanti pas hari H. Hari H membaca. Pas hari H aja. Hari H membaca. Ya. Oke. Ada lagi tadi ada suara-suara yang mau selain tadi ikhlas ya? Devin itu, Miss. Mana? Oh, Devin. Mana Devin? Halo, Devin. Tadi saya mau halo, Miss. Tadi saya mau nanya untuk pengumpulan teks itu jadinya di hari H-nya ya? Di hari H aja. Dan nanti berarti di hari H itu juga saya ngirim teksnya ke Ibu. Iya. Setelah itu nanti dikumpul aja bersama-sama dengan tugas dari kelompok yang nomor 16 sampai nomor 29. Oke?
Nah, nanti berikutnya teksnya supaya Anda nggak capek kirim satu-satu. Jadi nanti di hari berikutnya, minggu berikutnya, kelompok membaca nomor 16 sampai dengan nomor 29 itu dikumpul bersama-sama dengan tugas nomor 1 sampai nomor 15. Ya, jelas ya Devin? Oke, kalau Baik, tidak ada jelas. lagi, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat berlatih ya. Semoga sukses. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Terima kasih, Mem.